Bab 21, Niat Baik Tapi Nasib Buruk. Ketika Hua Feng kembali ke aula tengah, dia mendapati kedua pria itu tidak sedang bermain game, melainkan duduk di sofa sambil menatapnya yang baru saja masuk. "Mengapa kalian menatapku seperti itu?" "Ceka, ceka." Kedua pria itu memandang Hua Feng dan mengeluarkan suara yang mencurigakan. "Ada apa dengan kalian? Apa ada sesuatu di wajahku?" Sambil berbicara, Hua Feng menyentuh wajahnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. "Jujur saja, apakah kamu berpura-pura bodoh? Kemarin kamu membawa kartu emas ke hotel, dan hari ini Nona Li memintamu masuk ke mobilnya. Ini benar-benar pertama kalinya aku di Shanghai, dan ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan seorang konselor. Keluargaku sangat miskin, penghasilan tahunan kami hanya 2.000 yuan, dan biaya kuliahku pun dibayar oleh penduduk desa. Menurut kalian, apa yang bisa aku lakukan?" Hua Feng merasa tidak terima. "Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Kupikir kau berselingkuh dengan Nona Li." Zhu Renyi berkata sambil menyeringai. Setelah mengatakan itu, Zhu Renyi dan dua orang lainnya kembali online untuk bermain World of Warcraft dan menerima misi. Mereka mulai berpikir bahwa identitas Hua Feng tidak sesederhana itu, mungkin saja dia adalah anak haram seseorang. "Saudara Zhu, cepat ambilkan darah untukku. Aku kehabisan darah, aku akan mati." "Baiklah, Saudara You. Aku akan segera mengambilnya, sekalian beberapa ramuan yang baru saja kubeli." "Saya seorang putri. Halo, apakah kamu di sana?" "Saya seorang putri. Halo, kemana kamu pergi tadi?" "Cinta tak pernah menjadi milikku, aku hanya pergi ke pertemuan kelas, dan besok aku akan menjalani pelatihan militer." "Saya seorang putri, pelatihan militer? Cinta tak pernah menjadi milikku, ya. Pelatihan militer untuk mahasiswa baru." "Saya seorang putri, hei, aku juga ingin mengikutinya, tetapi karena koneksi kakekku, aku tidak perlu mengikutinya." "Meng Zhongqin, sudahkah kau memikirkan pertanyaan tadi malam? Cinta tak pernah menjadi milikku. Pertanyaan apa?" "Meng Zhongqin, sepertinya kau pantas kehilangan cintamu. Cinta tak pernah menjadi milikku? Piano impian, __. Hargai setiap hari. Halo, apakah kamu di Shanghai? Cinta tak pernah menjadi milikku. Halo, ya. Hargai setiap hari. Orang yang paling kucintai juga ada di Shanghai. Cinta tak pernah menjadi milikku, lalu kenapa kau tidak pergi bersamanya? Hargai setiap hari. Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Cinta tak pernah menjadi milikku? Hargai setiap hari. Aku punya penyakit terminal. Aku hanya punya waktu 6 tahun lagi. Cinta tak pernah menjadi milikku, kamu bisa berobat. Sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Hargai setiap hari. Bisakah HLS disembuhkan? Cinta tak pernah menjadi milikku. Ya, optimislah, pasti ada harapan. Hargai setiap hari. Oh, terima kasih. Sui Hua Piao Piao, apakah kamu di sana? Cinta tak pernah menjadi milikku, baru saja bergabung dengan Kiki. Sui Hua Piao Piao, apakah kamu juga dari Shanghai? Cinta tak pernah menjadi milikku. Tidak, aku hanya kuliah di Shanghai. Sui Hua Piao Piao, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Bagaimana kesannya? Cinta tak pernah menjadi milikku, biasa saja. Sui Hua Piao Piao, ceritakan lebih banyak. Cinta tak pernah menjadi milikku, begitu aku turun dari kereta, aku bertemu seorang pencuri. Lalu, saat tiba di meja resepsionis mahasiswa baru, aku bertemu seorang kakak tingkat yang cantik dan antusias. Saat sampai di kampus, aku bertemu anak orang kaya yang sombong. Sui Hua Piao Piao, sangat menarik. Cinta tak pernah menjadi milikku. Tidak, ini sangat rumit. Aku gadis suci. Hei, kamu masih perjaka? Cinta tak pernah menjadi milikku. Kenapa kamu menanyakan ini? Aku gadis suci. Aku kesepian? Temani aku. Kini, Hua Feng akhirnya mengerti mengapa Zhuang Xiaoli tidak mengizinkannya menambahkan nomor Kiki gadis lain sebelumnya. Setelah mematikan akun Kikinya, dia pergi ke CX Shanghai lagi. Kali ini, setelah masuk, dia tidak terburu-buru keluar seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia diam-diam bersembunyi di tempat terpencil. Sesekali, saat melihat seseorang datang, dia menembak. Dengan cara ini, dia berhasil membunuh beberapa pemain perempuan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka ditembak dari dalam kegelapan oleh seorang pemula. Namun, Hua Feng kemudian mengalami penderitaan. Para sniper berpengalaman yang terlahir kembali mulai memburunya, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tak berdaya, dia mendaftarkan akun baru dan masuk lagi. Kali ini, dia bermain secara terbuka, tetapi dalam waktu kurang dari 10 detik, dia kembali ditembak di kepala.
Tidak ada pilihan lain, Hua Feng mundur dan berlatih menembak sendirian di jaringan lokal. Setelah sekitar setengah jam, ia mulai merasa sedikit pusing, lalu memutuskan untuk berhenti. Saat itu sudah siang, dan Hua Feng merasa lapar. Sudah waktunya makan siang. Setelah mematikan komputer dan kembali ke aula tengah, dia mendapati kedua pria itu sedang menonton sesuatu di komputer. Hua Feng berpura-pura batuk beberapa kali, tetapi mereka tetap fokus menatap layar dengan penuh minat. Hei, teman-teman, waktunya makan siang. Baiklah, tapi biarkan kami menonton ini sebentar. Ini sangat menarik. Hua Feng, kemarilah, tonton bersama kami. Yo Chong berkata tanpa menoleh. Tidak, panggil aku setelah kalian selesai menonton. Hua Feng buru-buru kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Bagaimanapun, suara dari komputer mereka terdengar menggoda. Berbaring di tempat tidur, dia mengeluarkan Sutra King Siang dari bawah bantal dan mulai membacanya dengan cermat. Sebelumnya, seorang teman kikinya, Cherish Everyday, mengatakan bahwa dia menderita penyakit terminal, AMS. Dari buku-buku kedokteran modern, Hua Feng mengetahui bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah ALS, yaitu penyakit neuron motorik yang menyebabkan atrofi otot secara progresif hingga kelumpuhan. Dalam King Siang Jing, Hua Feng menemukan catatan Hua Tuo tentang penyakit yang mirip dengan ALS. Pengobatannya mengandalkan kombinasi akupunktur dan obat herbal Tiongkok yang langka. Namun, karena belum menguasai akupunktur, ia tidak bisa berbuat banyak. Sepertinya meskipun aku ingin membantu teman Kiki itu, aku tidak berdaya. Hua Feng berpikir sambil menutup buku itu dan menyimpannya kembali di bawah bantal. Kakak Hua, ayo makan siang. Saat itu, suara Yo Chong terdengar dari luar. Lebih baik makan di kantin sekolah. Makan di luar hanya membuang-buang uang. Ketika Yo Chong dan Ju Renyi hendak masuk ke mobil untuk keluar, Hua Feng buru-buru menghentikan mereka. Bab 22, Kakak Mutoran. Aku bahkan belum makan di kafetaria. Ayo pergi, ujar Yo Chong sambil tersenyum. Hua Feng berjalan di depan, sementara Yo Chong dan Ju Renyi mengikuti di belakang. Mereka terus memperhatikan teman-teman perempuan yang lewat dan berdiskusi tentang bentuk tubuh mereka, menilai mereka berdasarkan skala 100. Mereka bahkan membandingkan beberapa teman sekelas perempuan dengan bintang AFI Jepang. Perbincangan mereka membuat beberapa teman sekelas perempuan, termasuk Hua Feng, merasa risih dan tanpa sadar mempercepat langkah. Hentikan sekarang, kata Hua Feng saat mereka hendak memasuki kafetaria. Yo Chong dan Ju Renyi terpaksa menutup mulut mereka. Lagi pula, jika mereka membuat semua orang marah, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka mau. Meskipun kafetaria tidak semewah hotel bintang 5, tempat itu jauh lebih baik dibandingkan kantin di SMP nomor 1. Saat memasuki ruangan, Hua Feng melihat banyak mahasiswa yang memenuhi tempat itu. Ia menuju area makanan khas Anhui dan Shanghai, lalu memesan 2 hidangan Anhui dan 3 hidangan Shanghai. Namun, setelah menerima pesanannya, ia menyadari bahwa tidak ada kursi kosong. Saat hendak meminta makanan dibungkus untuk dibawa pulang, sebuah suara lembut menyapanya. Hua Feng, kemarilah, ada kursi kosong di sini. Hua Feng menoleh dan melihat Li Yakin melambai padanya. Di sekelilingnya, banyak anak laki-laki yang duduk dengan tatapan penuh harap, tetapi perhatian Li Yakin tampaknya hanya tertuju pada Hua Feng. Di samping Li Yakin, seorang pemuda tampan dengan wajah lembut terus mencoba berbicara dengannya, meskipun Li Yakin tampaknya tidak tertarik dan hanya menundukkan kepala sambil makan. Hei, konselor memanggil kita. Akankah kita pergi? Tanya Yo Chong. Itu maksudnya memanggilmu, sahut Ju Renyi dengan senyum penuh arti. Hua Feng melirik kedua temannya dengan curiga. Oh, begitu. Pantas saja kau mengajak kami makan di kafetaria. Ternyata kau sudah merencanakan ini. Kakak Hua, kau benar-benar luar biasa. Aku sangat mengagumimu, kata Yo Chong dengan ekspresi penuh pemahaman. Apa yang kalian bicarakan? Jangan menuduhku sembarangan. Kalian mau pergi atau tidak? Ujar Hua Feng kesal. Yo Chong dan Ju Renyi hanya tertawa kecil. Akhirnya, mereka bertiga berjalan ke arah tempat duduk Li Yakin dengan membawa nampan makanan mereka. Saat Hua Feng duduk di sebelah Li Yakin, banyak mahasiswa pria di sekitar menatapnya dengan tidak puas. Bagaimana mungkin pria yang tidak tampan dan berpakaian sederhana ini bisa duduk di sebelah Dewi kampus? Halo, nama saya Wu Tenglang. Saya baru saja lulus dari Universitas Harvard di Amerika Serikat, kata pria di samping Li Yakin, memperkenalkan diri dengan bangga. Mutoran? Bukankah dia seorang wanita? Tanya Ju Renyi dengan suara keras. Itu bukan Mutoran, tapi Mutolang, sahut Wu Tenglang dengan wajah memerah. Oh,
jadi kau saudara laki-laki Mutoran, Mutolang, kata Jurenyi, pura-pura paham. Saya bukan orang Jepang. Saya orang Tiongkok, ujar Wu Tenglang berusaha menjelaskan. Siapa yang bilang kamu orang Jepang? Balas Jurenyi dengan nada polos. Bukankah Mutoran orang Jepang? Kenapa kamu tidak tahu ini? Kata Wu Tenglang dengan nada menghina. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana denganmu? Dari mana kamu tahu? Tanya Jurenyi. Dari menonton film porno, jawab Wu Tenglang tanpa sadar. Seketika, ruangan itu dipenuhi tawa. Beberapa mahasiswa bahkan membanting sumpit mereka ke meja sambil tertawa terbahak-bahak. Dia kelihatan tampan, tapi ternyata hanya pria mesum. Sampah di antara manusia, komentar seorang mahasiswa dengan jijik. Para mahasiswa pria di sekitar mulai mengutuk Wu Tenglang dengan marah, seolah-olah mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Xiaoqin, dengarkan aku. Aku benar-benar belum menonton film-film itu. Aku hanya mendengarnya, kata Wu Tenglang panik, mencoba menjelaskan pada Li Yakin yang kini menatapnya dengan jijik. Jangan panggil aku Xiaoqin. Aku bukan Xiaoqin Mu. Jangan ganggu aku masih mau makan, kata Li Yakin dingin. Xiaoqin, aku. Pergi saja, potong Li Yakin dengan tegas. Wu Tenglang menatap Hua Feng dengan sinis sebelum berkata, tunggu saja. Lalu, ia pergi dengan wajah merah padam. Sebagai pewaris keluarga Wu, salah satu dari 10 keluarga teratas di Shanghai, Wu Tenglang terbiasa hidup dengan kemewahan dan dihormati. Sejak kecil, ia tinggal dan belajar di Amerika Serikat. Dengan penampilannya yang tampan, ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Apakah kalian berdua tahu bahwa dia adalah calon pewaris keluarga Wu di Shanghai? Tanya Li Yakin dengan nada serius. Lalu kenapa kalau tahu? Memangnya kenapa kalau tidak tahu? Jawab Jurenyi acuh tak acuh. Dia orang yang berpikiran sempit, tambah Yo Chong santai. Chen gila. Kita tidak takut padanya. Kenapa kita harus takut pada orang seperti dia? Lanjut Jurenyi. Kalian mungkin tidak takut, tapi bagaimana dengan Hua Feng? Dia berasal dari desa dan tidak memiliki dukungan di Shanghai. Bagaimana jika Wu Tenglang menyerangnya diam-diam? Ujar Li Yakin dengan nada khawatir. Kenapa aku begitu khawatir tentang dia? Apakah karena aku penasihatnya? Pikir Li Yakin dalam hati. Baiklah, Nona Li. Bukankah kita punya aku, saudara Yo, dan kamu, kata Jurenyi dengan senyum penuh arti. Yo Chong menatap Hua Feng dengan pandangan ambigu, sementara Li Yakin tiba-tiba merasa wajahnya sedikit memanas. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Aku penasihat Hua Feng, tentu saja aku harus khawatir padanya, jawab Li Yakin, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Haha, aku mengerti, kata Jurenyi sambil tertawa. Haha, aku juga mengerti, tambah Yo Chong. Sementara itu, Hua Feng tetap tenang, menikmati makanannya tanpa memperdulikan percakapan mereka. Hei, apakah makanan ini benar-benar enak? Tanya Li Yakin, bingung melihat ketidakpedulian Hua Feng. Tentu saja enak. Dulu, di rumah, terkadang aku hanya bisa makan beberapa roti kukus. Kadang-kadang bahkan tidak ada sama sekali. Sekarang aku bisa makan 5 lauk, 2 sup, dan nasi putih. Tentu saja aku merasa bersyukur, jawab Hua Feng dengan santai. Ya, bagaimana anak-anak dari keluarga kaya yang selalu memiliki makanan dan pakaian yang cukup bisa memahami mereka yang hidup dalam kemiskinan? Setelah makan malam, mereka kembali ke asrama. Yo Chong dan Jurenyi melanjutkan bermain game, sementara Hua Feng kembali ke kamarnya. Setelah mengobrol sebentar di Kiki dan berlatih menembak di CX, ia membaca buku kedokteran. Malam semakin larut. Saat Hua Feng berbaring di tempat tidur, ia mendengar alunan piano yang indah dari luar. Di sisi lain, Li Yakin tanpa sadar mulai memainkan piano saat mendengar Hua Feng kembali ke asrama. Mungkin itu kebiasaannya, atau mungkin ada seseorang yang diam-diam ia hargai. Permainan pianomu sangat indah, kata Hua Feng pagi itu. Dan sekarang, kata-kata itu terus terngiang di benak Li Yakin. Bab 23, Hari Pelatihan Militer, 1. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Hua Feng bangun dari tempat tidur. Ia membuka pintu dengan hati-hati, lalu berlari ke hutan untuk berlatih keterampilan dasar. Baru pada pukul 6.30, ia kembali ke asrama. Kali ini, kedua temannya tidak terlihat sedang bermain game, melainkan sibuk berkemas. Kakak Hua, cepatlah berkemas. Sekarang sudah pukul 6.40, seru Yo Chong tergesa-gesa. Aku sudah mengemasnya tadi malam, jawab Hua Feng santai. Ia masuk ke kamar dan mengambil tas kecilnya. Apa yang kalian bawa sebanyak itu? Tanyanya heran saat melihat kedua temannya terus-menerus memasukkan barang ke dalam 2 tas besar. Di pangkalan pelatihan militer tidak ada makanan enak.
Ini semua stok makanan, dendeng sapi, ceker ayam, dan berbagai minuman, jelas Jureni sambil terus berkemas. Saudara Hua, jangan lupa bawa laptop, kita tetap harus latihan CX di sana, kata Yo Chong. Hua Feng kembali ke kamar, mengambil tas yang berisi laptopnya, lalu memasukkan laptop dan kabelnya ke dalam tas kecil. Saat ia keluar, kedua temannya sudah selesai berkemas. Kakak Hua, taruh saja barangmu di belakang mobil, ujar Yo Chong sambil tersenyum. Sesampainya di kelas, Hua Feng mendapati konselor belum datang, tetapi instruktur Zuo Lei sudah berdiri di podium. Mereka bertiga mencari tempat duduk di belakang, lalu duduk sambil memperhatikan teman-teman sekelas perempuan yang terlihat bersemangat. Tepat pukul 7, Zuo Lei memanggil absen dan memastikan semua siswa hadir. Ia kemudian meminta mereka turun ke halaman untuk menunggu bus. Saat melihat teman-teman sekelasnya mengeluarkan barang bawaan mereka, Hua Feng baru sadar bahwa banyak di antara mereka membawa koper besar, terutama para perempuan, seolah-olah sedang pindah rumah. Tak lama kemudian, beberapa bus mewah berhenti di pinggir jalan. Atas perintah instruktur Zuo Lei, para siswa mulai menaiki bus dengan tertib. Di dalam bus, Hua Feng, Yo Chong, dan Jureni memilih kursi di bagian belakang. Suasana bus yang hangat membuat Yo Chong dan Jureni langsung tertidur, sementara Hua Feng bersandar di jendela, menikmati pemandangan kota yang berlalu. Berapa biaya untuk membangun gedung setinggi itu, pikirnya sambil menatap deretan gedung pencakar langit. Sekitar pukul 7 atau 8 pagi, karena banyaknya mobil pribadi di jalan, perjalanan yang biasanya hanya setengah jam menjadi lebih lama akibat kemacetan. Setengah jam kemudian, bus mulai meninggalkan kota Shanghai, memasuki jalan tol Shanghai-Jinshan, dan melewati beberapa kota kecil seperti Sidu, Jianghai, Xinxi, serta Caojing. Setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di kota Ximen, distrik Jinshan, Shanghai. Tiba-tiba, suara keras membangunkan para siswa yang tertidur, termasuk Jureni dan Yo Chong yang masih terjebak dalam mimpi tentang Suster Lan. Kakak Lan, aku menginginkannya, gumam Jureni setengah sadar. Hua Feng, yang duduk di samping mereka, sudah tidak tahu lagi berapa kali mendengar kalimat itu sepanjang perjalanan. Untungnya, semua teman sekelas perempuan masih tertidur. Semuanya, bangun. Turun dari bus dan jalan kaki. Kalian punya waktu setengah jam untuk sampai ke pangkalan pelatihan militer. Mereka yang terlambat tidak akan dapat makan siang. Suara instruktur Zuo Lei menggema di seluruh bus. Wah, sudah sampai? Tanya Jureni dengan mata setengah terbuka. Sepertinya belum. Kita masih harus berjalan kaki, jawab Hua Feng, sambil membantu membangunkan mereka. Para siswa di depan sudah turun dari bus dan mengambil barang bawaan mereka. Tidak ingin ketinggalan, Hua Feng dan kedua temannya segera menyusul. Cepat! Jika terlambat, kalian tidak hanya akan kehilangan makan siang, tetapi juga harus berlari sejauh 5.000 meter, suara instruktur Zuo Lei kembali menggema. Hua Feng membawa tas yang berisi buku catatan dan keperluan sehari-hari, sementara Yo Chong serta Jureni tetap bersikeras membawa sekantong besar makanan ringan mereka. Perjalanan mereka melewati hutan, jalan pegunungan, sawah, serta jalan setapak kecil. Setelah 25 menit berjalan, mereka tiba di sebuah desa terpencil. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan setinggi 200-300 meter di utara, timur, dan barat, sementara di selatan terbentang lautan biru yang luas. Wilayahnya cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Di dalam desa, terdapat tembok panjang yang membagi 2 area. Sisi kiri merupakan pangkalan pelatihan militer bagi para siswa, sementara sisi kanan digunakan oleh para prajurit daerah militer Tenggara untuk berlatih. Bangunan di desa ini sebagian besar hanya 1 atau 2 lantai, kecuali beberapa bangunan tinggi. Di depan salah satu rumah kecil, terdapat lapangan luas, tempat mahasiswa dari berbagai jurusan Universitas Transportasi telah berkumpul dalam barisan rapi. Kalian punya waktu 5 menit untuk berkumpul di lapangan itu. Berbaris dalam 2 barisan, pria dan wanita, sesuai tinggi badan, seru instruktur Zuo Lei. Para siswa segera berlari ke lapangan dan mulai berbaris. Karena tinggi mereka hampir sama, Hua Feng dan Yo Chong berdiri bersebelahan, sementara Jureni yang lebih pendek berada di bagian belakang. Tim kalian adalah regu kelima di baris pertama. Mulai sekarang, formasi ini akan tetap seperti ini. Hua Feng, kau ditunjuk sebagai pemimpin regu, ujar instruktur Zuo Lei tegas. Seorang anak laki-laki tampan bernama Su Ying tampak tidak senang. Ia melirik pakaian sederhana Hua Feng dengan penuh ejekan dan berkata dengan sinis, "Guru, saya tidak terima. Kenapa anak desa ini yang jadi pemimpin regu? Nanti kau akan mengerti."
Dan ingat, tidak ada perdebatan. Semua harus patuh pada perintah instruktur. Mengerti, jawab instruktur Zuo Lei dengan tatapan tajam. Para siswa yang melihat bekas luka samar di sudut bibir instruktur menjadi semakin takut. Apakah kalian mengerti? Teriaknya lagi. Jelas. Jawab mereka setengah hati. Lebih keras. Jelas, kali ini mereka berteriak lebih kencang. Lebih keras lagi. Dimengerti, instruktur, suara mereka menggema di seluruh lapangan, menarik perhatian mahasiswa lain. Baik. Sekarang, segera masuk ke asrama sesuai dengan regu masing-masing. Dalam waktu 15 menit, saya akan melakukan inspeksi. Jika tidak memenuhi standar, kalian tidak akan makan siang dan harus berlari sejauh 5.000 meter. Ada yang keberatan? Tidak, instruktur, para siswa serempak menjawab. Bagus. Sekarang pergi. Atas perintahnya, para siswa langsung berlarian menuju asrama masing-masing sambil membawa barang bawaan mereka. Bab 24, Hari Pelatihan Militer, 2. Ya ampun, aku sangat lelah, keluh Jurenyi sambil berjalan tertatih. Kakak Ju, berhentilah mengeluh dan cepatlah. Kalau kita harus lari 5.000 meter sebagai hukuman, kamu tidak akan bisa menangis meskipun ingin, ujar Yo Chong sambil tersenyum. Mereka bertiga pun mempercepat langkah. Setibanya di asrama, mereka mendapati seorang prajurit muda sudah menunggu di dalam. Halo, nama saya Wu Junzuo. Apakah kalian mahasiswa yang akan tinggal di sini? Tanya prajurit itu dengan senyum ramah. Ya, instruktur, jawab Hua Feng sambil tersenyum. Ia merasa prajurit ini cukup menyenangkan. Baiklah, sekarang aku akan mengajarkan cara merapikan kamar. Setelah berkata demikian, Wu Junzuo berjalan ke tempat tidur, mengambil selimut, dan mulai melipatnya sambil memberikan instruksi. Saat SMA dulu, para instruktur pelatihan militer memang pernah mengajarkan hal ini, tetapi tidak seketat sekarang. Selimut yang dilipat Wu Junzuo begitu rapi, dengan tepi tajam yang sempurna, benar-benar menyerupai balok tahu. Selain itu, ia juga menjelaskan bagaimana mengatur barang-barang di dalam kamar. Hua Feng mengikuti semua petunjuknya dengan saksama, sementara Yo Chong dan Ju Renyi sibuk berusaha melipat selimut mereka sendiri. Setelah selesai, Wu Junzuo meninggalkan mereka. Hua Feng segera bergegas ke tempat tidurnya dan mulai melipat selimut. Setelah itu, ia merapikan barang-barangnya satu persatu. Namun, saat keluar dari kamar, ia melihat selimut Ju Renyi masih berantakan. Tangannya yang gemuk sepertinya kesulitan melipat dengan rapi. Tanpa ragu, Hua Feng mendekatinya dan buru-buru membantu melipat selimutnya. Dengan sisa waktu 1 menit, ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, ia mengambil sapu dan membersihkan kamar dari sampah. Di sisi lain, asrama Suying masih dalam keadaan kacau. Mereka bertiga, Suying, Wen Xin, dan Yu Gongyan, sibuk berkemas dengan tergesa-gesa. Selimut mereka bahkan lebih buruk daripada milik Ju Renyi. Bukan berbentuk balok tahu, melainkan lebih mirip gumpalan lumpur. Mereka berasal dari keluarga kaya, terbiasa dilayani, dan tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sekarang, ketika harus mengurus semuanya sendiri, rasanya seperti disiksa. Instruktur, kalau Anda membantu kami melipat selimut, kami akan memberi Anda 1.000 yuan masing-masing. Bagaimana? Suying berkata sambil tersenyum menggoda. Tidak boleh? Aturan militer melarang kami menerima barang sekecil apapun dari masyarakat, jawab Wu Junzuo tegas. Kami bisa memberikannya secara diam-diam, jadi tidak ada yang akan tahu, bujuk Suying lagi. Kau ingin aku dipecat dari ketentaraan? Wu Junzuo menatap mereka tajam. Cepat selesaikan pekerjaan kalian. Instruktur kalian akan segera datang untuk memeriksa. Setelah mengatakan itu, ia segera meninggalkan asrama mereka. Ketika instruktur Zuo Lei mulai memeriksa setiap asrama, ia mendapati bahwa kamar Hua Feng adalah yang paling bersih dan rapi. Selimutnya terlipat sempurna. Sebaliknya, kamar Suying adalah yang paling berantakan, selimut mereka tidak berbentuk, dan barang-barang berserakan di mana-mana. Asrama lainnya hanya sekadar memenuhi standar. Saat semua mahasiswa berkumpul di lapangan, instruktur Zuo Lei mengumumkan hasil pemeriksaan. Suying, Wen Xin, Yu Gongyan, kalian bertiga tidak mengikuti instruksi, jadi kalian akan dihukum. Sekarang, lari 5 putaran mengelilingi lapangan, perintahnya tegas. Dengan enggan, ketiganya mulai berlari. Setelah 5 putaran, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar kelelahan. Beberapa teman sekelas mencoba membantu mereka berdiri. Biarkan saja mereka. Mereka bahkan tidak bisa berlari 5.000 meter. Apalagi yang bisa mereka lakukan dengan tubuh selemah itu, kata seorang mahasiswa sambil melepas pegangan mereka.
Su Ying, Wen Xin, dan Yu Gongyan langsung terduduk di tanah, terengah-engah. Melihat kondisi mereka, Hua Feng segera melapor, "Instruktur, mereka sakit. Mereka tidak bisa melakukan latihan berat." "Kamu yang sakit," sergah Su Ying dengan napas tersengal. "Benar. Kamu yang sakit," tambah Wen Xin dengan wajah pucat. "Mana mungkin aku sakit? Jangan sembarangan bicara." Yu Gongyan ikut membantah. "Tunggu dulu. Hua Feng, penyakit apa yang mereka derita?" tanya instruktur Zuo Lei dengan serius. "Ini," Hua Feng ragu-ragu. "Apakah ini penyakit mematikan?" Instruktur Zuo Lei bertanya dengan khawatir. Mendengar itu, ketiganya hampir pingsan di tempat. "Instruktur, tidak separah itu. Biarkan mereka beristirahat sebentar. Asalkan mereka tidak terus-menerus melakukan latihan berat, mereka akan baik-baik saja," jelas Hua Feng. "Baiklah. Kalian bertiga istirahat 10 menit, lalu kembali ke barisan," perintah Zuo Lei. Ketiga orang itu saling berpandangan, tidak tahu apakah harus merasa bersyukur atau curiga. Sementara itu, teman-teman sekelas mereka mulai bertanya-tanya, apakah Hua Feng seorang dokter? Mengapa instrukturnya begitu percaya padanya? Penyakit apa yang diderita Su Ying dan dua lainnya sampai Hua Feng enggan menyebutkannya? Namun, karena instruktur Zuo Lei hanya memperhatikan dari samping, tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. "Mulai sekarang, setiap pagi setelah bangun tidur, kalian harus merapikan asrama sesuai standar. Jika ada asrama yang mendapat pengurangan poin dalam inspeksi, hukumannya berat. Dikurangi 1 poin, kalian akan lari 5.000 meter. Dikurangi 2 poin, lari 10.000 meter. Jika kalian tidak bisa lari, hukumannya 100 push-up untuk 1 poin dan 200 push-up untuk 2 poin. Mengerti?" "Mengerti, instruktur," jawab seluruh mahasiswa serempak. "Hua Feng, setelah latihan pagi, pergilah ke asrama mereka dan ajari mereka cara melipat selimut." "Bisa." "Siap, instruktur," jawab Hua Feng lantang. "Bagus. Sekarang, saya akan menjelaskan tugas utama kalian selama setengah bulan ke depan. Setiap pagi, kalian akan berlatih berdiri tegak dalam formasi. Sore harinya, latihan baris berbaris dan langkah anggun. Jika ada waktu, kami akan mengajarkan tinju militer dan latihan menembak dengan peluru sungguhan. Selain itu, kalian juga akan belajar lagu dan yel-yel militer. Fokus utama kita adalah latihan formasi, berdiri tegak, baris berbaris, berlari, dan langkah anggun. Beberapa dari kalian juga akan mendapat kesempatan berlatih menembak. Pada tanggal 18 September pagi, pemimpin distrik militer dan pihak universitas akan melakukan inspeksi. Apakah kalian mengerti?" "Mengerti, instruktur." "Bagus. Apakah kalian yakin bisa meraih juara pertama?" "Siap, instruktur. Kami yakin." Dengan itu, Hua Feng dan teman-temannya menjalani latihan ketat dari instruktur Zuo Lei, yang dijuluki Iblis Zuo, sepanjang pagi. Baru pada pukul 11.30 mereka diizinkan beristirahat dan makan siang. Saat mereka duduk bersama, Ju Renyi bertanya dengan penasaran, "Hua Feng, sebenarnya penyakit apa yang diderita anak-anak Sushou itu?" Hua Feng tersenyum. "Kamu juga punya penyakit itu?" "Ah, Kakak Hua? Tidak mungkin. Jangan menakut-nakuti kami," seru Yao Chong panik. Bab 25, Hari Pelatihan Militer, 3. Jangan khawatir soal ini. Banyak anak orang kaya yang mengidap penyakit ini. Lagi pula, aku bisa menyembuhkannya. Hua Feng berbicara sambil makan. "Penyakit apa?" Ju Renyi bertanya dengan khawatir. "Nah, apakah kalian sering berhubungan seks sebelumnya?" Hua Feng bertanya dengan suara rendah, sedikit malu. "Seks? Seks apa?" Ju Renyi bertanya dengan suara keras. Beberapa siswi yang tengah makan di dekatnya tersipu malu, bahkan ada yang sampai memuntahkan makanan mereka. "Saudara Ju, jangan berpura-pura polos. Kau sudah memulainya sejak usia 16 tahun, dan kau juga menyeretku ke dalamnya." Yao Chong tidak bisa menahan tawa. "Oh, jadi begitu. Kenapa kau harus bersikap begitu sopan? Aku bahkan sudah tidak melakukannya selama setengah bulan. Sekarang aku hanya mengawasi Suster Lan." Ju Renyi berkata dengan nada menggoda. "Aku peringatkan kau, sebaiknya hentikan kebiasaan ini. Jika tidak, kau akan mati sebelum usia 30, dan saat itu sudah terlambat untuk menyesalinya." Hua Feng berkata dengan serius. Yao Chong menatap Hua Feng dengan curiga, mengira dia hanya berlebihan. "Kau tidak percaya? Tahukah kau berapa banyak kaisar muda di zaman dahulu yang meninggal di usia muda? Mereka terlalu sibuk mengejar kesenangan dengan wanita dan mengabaikan kesehatan mereka. Selain itu, mulai sekarang, kau harus lebih banyak berolahraga." Hua Feng berkata sambil tersenyum,
tetapi nada suaranya tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Setelah mereka bertiga selesai makan, Yo Chong dan Ju Renyi kembali ke asrama, sementara Hua Feng pergi ke asrama Su Ying untuk mengajari mereka cara melipat selimut. Saat tiba di sana, dia mendapati ketiga pemuda kaya itu sedang berbaring di tempat tidur dengan malas. "Tiga siswa, izinkan aku mengajari kalian cara melipat selimut," Hua Feng berkata sambil tersenyum. Namun, ketiga orang itu tetap berbaring dengan lesu, bahkan tidak meliriknya. Akhirnya, Su Ying berdiri dari tempat tidur dan menatap Hua Feng dengan ekspresi jijik. Namun, ini bukan pertama kalinya Hua Feng melihat tatapan seperti itu, dan mungkin juga bukan yang terakhir. "Anak malang, apa hakmu mengatakan bahwa kami bertiga sakit?" Su Ying menatap Hua Feng dengan provokatif. "Ya, kenapa kau berkata begitu?" Wen Xin dan Yu Gongyan ikut menatap Hua Feng dengan tatapan tidak senang. Bagi mereka, jika seseorang sakit, itu bukan urusan orang lain. Namun, Hua Feng berbeda. Dia memiliki hati yang baik dan juga dipengaruhi oleh pemikiran Hua Tuo. Hua Tuo pernah berkata dalam buku kedokterannya, "Tidak peduli apakah seseorang adalah musuh atau orang jahat, selama dia seorang pasien, dokter harus mengulurkan tangan dan berusaha menyembuhkannya." Namun, di zaman sekarang, sulit menemukan dokter dengan dedikasi seperti itu. Hua Feng menarik napas dan berkata dengan tenang, "Kalian terlalu kaya dan terbiasa menghamburkan uang serta energi untuk kesenangan sesaat. Akibatnya, di usia muda kalian sudah mengalami penurunan fungsi seksual, impotensi, kehilangan sperma dalam jumlah besar, dan akhirnya bisa mengalami infertilitas seumur hidup." Mendengar itu, ketiga pemuda kaya itu langsung tersipu malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Hua Feng tidak meneruskan perkataannya. Dia mengambil selimut dari tempat tidur di sebelahnya dan mulai melipatnya dengan hati-hati. 10 menit kemudian, selimut yang awalnya berantakan berubah menjadi lipatan rapi berbentuk balok tahu. Saat itulah ketiga pemuda itu mulai memahami kenapa instruktur mengangkat Hua Feng sebagai pemimpin pasukan. "Apakah kalian sudah melihat dengan jelas?" Hua Feng menatap mereka dengan mata berbinar. Saat dia hendak melipat ulang untuk memperlihatkannya lagi, Su Ying buru-buru menahannya. "Tidak, selimut ini milikku." Su Ying dengan hati-hati memindahkan selimut ke tempat tidurnya. "Lipat yang ini lagi." Wen Xin dan Yu Gongyan berkata sambil menyerahkan selimut mereka kepada Hua Feng. "Apa yang kalian lakukan?" Hua Feng bertanya dengan bingung. "Bantu kami melipatnya saja. Kami tidak bisa melakukannya sendiri." Su Ying berkata dengan nada acuh tak acuh. "Apa yang akan kalian lakukan jika cuaca dingin di malam hari? Tempat ini dekat dengan laut, dan angin malam pasti sangat kencang." Hua Feng tetap khawatir. Bagaimanapun juga, mereka harus bertahan selama 4 tahun di sini. "Biarkan saja dingin. Lagi pula, kau tidak akan kedinginan." Wen Xin menjawab santai. Hua Feng hanya bisa menghela napas. Tak berdaya, dia akhirnya melipat selimut mereka juga. Setelah selesai, mereka mulai mengemasi barang-barang lain sebelum meninggalkan asrama. Saat kembali ke asrama, Hua Feng mendapati Yo Chong dan Ju Renyi sudah tertidur. Dia mengambil buku kedokteran dan membacanya hingga pukul 1.30 siang, sebelum membangunkan kedua temannya karena pelatihan akan dimulai pukul 2 siang. Ketika mereka tiba di tempat pelatihan, mahasiswa lain datang dengan enggan. Baru setelah instruktur Zuo meniup seruling, mereka bergegas lari ke tempat yang telah ditentukan. "Pemimpin regu, mulai hitung." Zuo Lei berkata dengan lantang. 56. "Pemimpin regu, apakah jumlahnya sudah cukup?" Zuo Lei menatap Hua Feng dengan serius. "Laporkan kepada instruktur, semua sudah hadir." Hua Feng menjawab dengan tegas. "Pemimpin regu, kembali ke barisan. Berdiri tegak." Mereka berlatih hingga pukul 6 sore sebelum akhirnya dibubarkan. Setelah makan malam, Hua Feng dan dua temannya kembali ke asrama untuk mandi. Yo Chong dan Ju Renyi langsung tergeletak di tempat tidur seperti babi mati. "Kalian tidak berlatih CX lagi?" Hua Feng bertanya sambil tersenyum. "Saudara Hua, kami juga ingin, tapi tubuh kami sudah kelelahan." "Bagaimana bisa?" Yo Chong tersenyum kecut. "Tidak bisa bermain game sekarang sama saja dengan merenggut nyawa mereka. Aku punya solusi. Kalian mau mencobanya?" Hua Feng berkata dengan penuh misteri. "Ide bagus apa itu? Cepat katakan." Ju Renyi bertanya dengan penuh antusias. Hua Feng mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Apa ini?" Yo Chong bertanya dengan bingung sebelum Hua Feng sempat membukanya. "Jangan bilang ini Viagra." Ju Renyi bercanda dengan ekspresi nakal. "Lepaskan pakaian kalian." Hua Feng memerintahkan. "Kakak, kami bukan gay. Jangan main-main."
Yao Chong berkata dengan panik. Kau mau, aku tidak. Hua Feng menatapnya dengan jijik, lalu membuka kotaknya. Di dalamnya terdapat jarum perak panjang dan tipis. Berdasarkan buku kedokteran, Hua Feng tahu bahwa akupunktur bisa digunakan untuk merangsang titik-titik tertentu guna menghilangkan kelelahan. Namun, ia juga tahu bahwa jika metode ini digunakan terlalu sering, dampaknya bisa buruk di kemudian hari. Namun, untuk setengah bulan ke depan, metode ini masih aman digunakan. Bab 26. Wajib Militer 4. Saudara Hua, apa yang kamu lakukan dengan jarum perak ini? Apakah kamu menyakiti dirimu sendiri untuk merangsang saraf? Melihat jarum perak yang panjang dan tipis, Zhu Renyi merasa sedikit pusing. Apakah kamu pikir aku melukai diriku sendiri? Aku akan memberimu akupunktur, jawab Hua Feng dengan nada tidak senang. Apa itu menyakiti diri sendiri? Menyakiti diri sendiri mengacu pada tindakan menyakiti tubuh atau pikiran seseorang secara sengaja. Dalam kebanyakan kasus, kerusakan mental sulit dideteksi, sehingga jika tidak disebutkan secara khusus, menyakiti diri sendiri biasanya merujuk pada luka fisik. Bentuk paling ekstrim dari tindakan ini adalah bunuh diri. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri bukanlah hal yang langka, tetapi kebanyakan orang tidak benar-benar melakukannya. Mengingat gadis-gadis yang mengiris pergelangan tangannya karena patah hati, serta para pecandu narkoba yang menyalahgunakan zat hingga kehilangan kewarasan, mereka bertiga merinding membayangkannya. Apakah kamu benar-benar menguasai keterampilan medis? Tanya Zhu Renyi masih dengan ekspresi bingung. Siapa yang ingin mencoba lebih dulu? Hua Feng tidak menjawab langsung, tetapi bertanya dengan serius. Dalam dunia medis, tidak boleh ada kesalahan. Jika terjadi kesalahan, nyawa seseorang bisa melayang dalam hitungan menit. Seperti kata pepatah, seorang dokter bisa menyelamatkan, tetapi juga bisa membunuh. Saudara Yo, kamu duluan. Aku takut disuntik sejak kecil, kata Zhu Renyi, sedikit malu. Ia masih ingat betapa takutnya ia terhadap suntikan saat kecil, meskipun perawat yang memberinya suntikan di rumah sakit adalah wanita-wanita cantik. Hua Feng, aku siap, kata Yao Chong dengan percaya diri. Ia memiliki keyakinan yang kuat pada Hua Feng, sama seperti saat pertama kali bertemu dan memutuskan untuk menjadi saudara baiknya. Hua Feng mengeluarkan alkohol yang sudah disiapkannya dari tas kecil. Kamu lebih baik berpakaian yang nyaman, lepas kaos kakimu, berbaring di tempat tidur, dan angkat telapak kakimu, instruksi Hua Feng. Awalnya, ia berencana melakukan akupunktur di punggung Yao Chong, tetapi akhirnya memutuskan untuk menusuk titik akupunktur di telapak kakinya. Ketika Yao Chong sudah bersiap, ia mengangkat telapak kakinya. Sebagai anak orang kaya yang tidak pernah bekerja di ladang, kakinya tentu lebih halus dibandingkan mereka yang terbiasa bekerja di desa. Namun, tetap saja ada bau tak sedap yang menusuk. Saudara Hua, maaf, baunya kurang enak, kata Yao Chong malu. Itu wajar. Semua kaki pria seperti ini. Sabar saja. Saat jarum perak menusukmu, rasanya seperti disengat lebah, ujar Hua Feng sambil tersenyum. Kemudian, ia memejamkan mata, berkonsentrasi, dan mencari titik akupunktur di telapak kaki Yao Chong. Setelah menemukan titik Yongkuan, ia mengoleskan sedikit alkohol pada kapas medis dan membersihkan area tersebut. Karena kulit telapak kaki sangat tebal, Hua Feng tidak langsung menusukkan jarum terlalu dalam. Ia menggunakan metode memutar vertikal untuk memasukkan jarum hingga kedalaman 0,5 cm, yang merupakan lapisan sensasi pertama. Yao Chong benar-benar merasa seperti disengat lebah dan refleks menggerakkan kakinya, tetapi Hua Feng segera berteriak agar Zhu Renyi menahannya. Ketika jarum melewati lapisan lemak dan mencapai lapisan sensasi kedua, Yao Chong merasakan sensasi kembung dan nyeri yang menyebar di seluruh telapak kakinya. Hua Feng melanjutkan hingga kedalaman 1,5 cm, dan gas hitam samar keluar dari jarum perak. Yao Chong dan Zhu Renyi menatapnya dengan tidak percaya. Setelah sekitar 10 detik, Hua Feng akhirnya mencabut jarum itu. Hua Feng menghela napas dan mengusap keringat dengan handuk. Setiap kali melakukan akupunktur, ia selalu mengeluarkan banyak energi. Saudara Yao, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Hua Feng. Aku merasa sangat rileks, seperti baru saja menghela napas lega. Rasanya seluruh tubuhku ringan, jawab Yao Chong sambil menyalakan komputer. Ia tak sabar memainkan CX dan World of Warcraft. Saudara Hua, sekarang giliran aku. Cepat bantu aku, kata Zhu Renyi penuh semangat. Kini, setelah melihat sendiri keahlian Hua Feng, ia percaya bahwa temannya bisa menyembuhkan penyakitnya. Baiklah. Saudara Yao, tolong pegang kaki Saudara Zhu. Saudara Zhu, jangan takut. Pejamkan matamu, kata Hua Feng. Namun,
Begitu jarum perak menusuk telapak kaki Jurenyi, tubuhnya yang gemuk mulai gemetar. Saat ia memberanikan diri membuka mata dan melihat jarum menusuk kakinya, ia langsung pingsan. Ternyata, salah satu kelemahan Jurenyi adalah takut jarum suntik. Malam itu, di asrama Suying, ketiga orang di dalamnya menderita kedinginan. Angin laut yang dingin dan lembab berhembus terus-menerus. Mereka bertiga tidak membawa pakaian tebal, dan selimut mereka tipis. Akibatnya, mereka menggigil sepanjang malam. Keesokan harinya, mereka bangun dengan kondisi mengantuk dan lelah. Mereka juga mulai batuk. Pada pukul 5 pagi, Hua Feng bangun seperti biasa. Saat matahari mulai terbit, ia pergi ke pantai dan berlatih bela diri dasar selama setengah jam sebelum berlari di sepanjang pantai. Hua Feng tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamatinya. Setelah selesai berlatih, ia duduk di atas batu besar, menatap laut dalam diam. Melihat air biru jernih, burung camar putih, serta ombak yang bergulung, ia merasakan emosi yang tak terlukiskan. Sebagai seseorang yang tumbuh di pegunungan, ini adalah pertama kalinya Hua Feng melihat laut. Menatap lautan yang luas, ia akhirnya memahami satu hal. Langit lebih luas dari lautan, dan hati lebih luas dari langit. Sementara itu, di tempat latihan, instruktur Zuo sudah menunggu mereka. Pengajar, sapa Hua Feng sambil tersenyum. Instruktur Zuo Lei mengangguk. Ia semakin menyukai anak ini. Ia teringat percakapannya dengan Zhang Guohao setelah bertemu Hua Feng di Universitas Jiaotong. Saat itu, Zhang Guohao berkata, "Xiao Zuo, mulai sekarang, lindungi dia seperti kamu melindungiku." Sejak saat itu, ia sudah memperlakukan Hua Feng sebagai calon menantu keluarga Zhang. Tepat pukul 7 pagi, pelatihan dimulai. Pemimpin regu, hitung jumlah anggota, perintah instruktur Zuo. 153. Pemimpin regu, apakah jumlahnya sudah cukup? Laporkan kepada instruktur, 3 orang tidak hadir, jawab Hua Feng dengan lantang. Siapa yang tidak hadir? Laporkan, Suying, Wenzin, dan Yu Gongyan tidak datang. Instruktur Zuo mengangguk. Pemimpin regu, periksa alasan mereka. Siap. Hua Feng segera berlari menuju asrama mereka. Saat tiba, ia melihat mereka bertiga terbaring lemah di tempat tidur, batuk terus-menerus. Dengan sekali sentuh di dahi mereka, ia langsung tahu, mereka mengalami demam tinggi. Aku harus segera menurunkan suhu tubuh mereka, kalau tidak, ini bisa berbahaya, pikirnya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan jarum perak dan mulai melakukan akupunktur.